Selamat sore sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kalau pada sore hari ini kita bersama-sama boleh mengikuti akan ibadah Jumat Agung. Jemaat yang juga ada di rumah, mari bersama-sama kita akan beribadah pada sore hari ini. Supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama bahwa ibadah ini disusun secara litani, yang artinya ada beberapa bagian yang melibatkan jemaat untuk bersama-sama nanti membacakan bacaan-bacaan yang sudah dipersiapkan. Jadi nanti P adalah untuk pemimpin dan J adalah untuk jemaat. Mengundang juga jemaat yang ada di rumah untuk melakukan hal yang sama dengan jemaat yang beribadah di gereja pada sore hari ini. Mari bersama-sama saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang beribadah menyembah Tuhan. Dan mari kita mengambil waktu hening sejenak. Amin. Dengarkanlah panggilan beribadah. Merayakan peristiwa Jumat Agung bukanlah semata mengenang peristiwa puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi perjalanan yang sebenarnya mempersaksikan cinta kasih yang sempurna. Marilah pada saat yang indah ini, kita mengarahkan pikiran, hati, dan tubuh kita untuk menyambut perayaan Jumat Agung. Mari bersama-sama kita pujikan, pujilah Allah karena kasih-Nya yang besar. Pujilah Allah karena kasih-Nya, mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung yang kita peringati pada sore hari ini, kita alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati menyerahkan nyawanya
untuk keampunan dosa saudara dan saya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Jumat Agung mengajak kita untuk memandang kepada salib Raja kita, Yesus Kristus. Raja yang rela mati bagi dunia. Raja yang memberikan kita keselamatan di dalam namanya. Oleh sebab itu biarlah kita datang kepadanya, memandang akan salibnya, dan hati kita hancur, congkak kita hancur oleh karena namanya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Bait kedua saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Mari kita bersama-sama membacakan akan pembacaan litani. Jumat itu dalam cemooh dan cibir, Yesus berjalan menapaki Golgota. Dengan penuh kesombongan seorang tentara membawa tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Gelak tawa terdengar seolah sebagai respon atas Yesus yang terluka. Bayang-bayang pengkhianatan seakan-akan menari-nari di mata Yesus, Yudas, Simon, dan entah siapa lagi. Ketika paku tajam menghujam tangannya dan kakinya, dengan erang pedih dan duka, ia berteriak lirih. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita baca bersama-sama. Jumat ini ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu untuk memberikan pengampunan bagi kami. Bukan karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi justru kami sudah tahu dan tetap melakukannya. Jemaat saya persilahkan untuk duduk. Tertunduk kepala Yesus.
biarlah ini boleh menjadi perenungan kita. Tertunduk yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-ngolok Yesus. Seakan ia yang paling benar, paling baik di antara mereka. Ia yang paling benar. Namun penjahat yang satu justru menyadari keberdosaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Dan tidak sepantasnya dia menerima segala tuduhan dan hukuman. Tidak seperti dirinya. Kepadanya Yesus pun berujar, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui keberadaan kami. Kami adalah para penjahat yang telah melakukan berbagai tindakan kejahatan di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk sadar akan segala tindakan kami, akan dosa dan kelemahan kami. Jumat itu, ketika orang banyak berdiri dan melihat semuanya, para pemuka agama meludah ke arah Yesus tertawa dan mengejek. Sembari berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Namun Yesus meminta pengampunan kepada Bapa atas perbuatan mereka.
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jumat ini ya Tuhan, kami belajar dari teladan-Mu untuk menghormati orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk tidak menghakimi orang lain, apapun keadaan mereka. Memberikan pengampunan dengan tulus, walaupun itu sangat sulit. Jumat itu, kala nyawa Yesus di ujung nafasnya, kala gelap menutupi siang, derita yang hampir mencapai puncak, di dalam keyakinan akan rencana agung Sang Bapa, Yesus menuntaskan drama kesetiaan seorang anak manusia, ujarnya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari kami memiliki Tuhan yang setia, yang rela berkorban bagi kami. Ampuni kami Tuhan, oleh karena kami sering tidak setia. Kami hanya berjanji, namun abai melakukannya. Ampunilah kami. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Berbahagialah setiap kita orang yang mengaku dengan tulus ikhlas segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana janji di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sebagai orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, dengarkanlah akan petunjuk hidup baru yang akan membawa kita pada satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, merenungkan akan segala kasih dan anugerah Tuhan, tidak cukup untuk kita mengatakannya. Sebab begitu besar, terlampau ajaib akan segala anugerahnya bagi hidup kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama kita berdoa. Benar ya Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan atas hidup kami. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercabik, supaya setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu memperoleh akan pengampunan dosa, memperoleh akan anugerah keselamatan di dalam nama-Mu. Sungguh tak kalah kami merenungkan siapakah hidup kami di hadapan Tuhan, kami sungguh menyadari betapa berdosanya kami. Dan sungguh betapa berputus asanya kami tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan akan bagian firman Tuhan ini, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya, supaya nyata melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Firman yang hidup itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian, bagi Bapak Ibu yang juga di rumah, membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16a. Tapi kita akan memfokuskan satu ayat, nanti Bapak Ibu bisa membaca bagian ini. Kita memfokuskan kepada ayatnya yang kelima. Yohanes 19 ayatnya yang kelima, kalau sudah mendapatkan bagian ini saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Sekali lagi saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita memperhatikan akan gambar ini. Saya mengajak kita untuk menemukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam gambar ini. Di sana kita bisa lihat bahwa Yesus berada di sebelah kiri, sementara Pilatus berada di sebelah kanan. Yesus berjubah ungu yang robek, sepinggang, sehingga punggung dan dadanya kelihatan. Sedangkan Pilatus berjubah kuning gading, terbuat dari sutra yang sedikit transparan. Rambut Yesus nampak sedikit lebih panjang, agak kacau. Dan di atas kepalanya ada mahkota duri. Sementara Pilatus berambut tipis dan rapi. Yesus nampak kurus, tulang rusuk dan punggungnya terlihat sedikit menonjol karena sedang bertelanjang dada. Sedangkan Pilatus nampak sedikit gemuk, segar dan terlihat sehat. Lihat juga tangan mereka.
Kedua tangan Yesus berada di belakang, terbelenggu. Sedangkan tangan kiri Pilatus terbentang menunjuk kepada Yesus dan tangan kanannya sama sekali tidak kelihatan karena tertutup badannya. Nampak jelas bahwa tubuh Yesus berdiri tegak, namun wajahnya nampak sayu, nampak sedih, dan bibirnya tertutup rapat. Tatapan matanya tajam, melihat kerumunan orang yang ada di bawahnya. Sementara itu, Pilatus mencondongkan tubuhnya melewati balkon. Tumitnya nampak sedikit terangkat dan sol sepatunya terlihat. Hal ini memberi kesan bahwa dia sedang berbicara, dia sedang berteriak pada kerumunan orang-orang yang ada di bawahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sambil menunjuk kepada Yesus, Pilatus berteriak dengan suara nyaring, "Eke homo, lihat manusia itu." Bapak Ibu, ini adalah sebuah lukisan. Sebuah lukisan karya seorang pelukis bernama Antonio Chiseri yang hidup pada tahun 1821 sampai 1891. Seorang pelukis terkenal dari Italia. Dia melukiskan akan lukisan ini sebagai bentuk imajinasi dia tentang peristiwa yang dicatat di dalam Injil ini. Hasil karyanya dipajang di Museum Galleria d'Arte Moderna Florence, Italia. Dan dia memberi nama lukisan ini adalah Ecce Homo, behold the man. Lihatlah sang manusia itu. Melalui lukisan ini, Chiseri ingin memberikan sebuah gambaran sosok yang kontras kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Pilatus, sekaligus juga kemanusiaan orang-orang yang berkerumun pada saat itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adegan Yesus di istana Pilatus ini sebenarnya dicatat di dalam keempat Injil. Di Injil Matius disimbolkan dengan mimpi istri Pilatus, lalu kemudian Pilatus cuci tangan di depan publik. Di Injil Markus lebih tegas lagi, lebih to the point lagi. Di Injil Lukas digambarkan, di sana dikatakan mula-mula Pilatus ini gak mau ketemu sama Yesus. Dia menolak untuk mengadili Yesus. Dia mengembalikan tanggung jawab ini kepada Herodes. Ini dicatat di dalam Injil Lukas. Tetapi di dalam Injil Yohanes, catatan tentang peristiwa ini dicatat sedemikian detail. Dicatat sedemikian dramatis. Tetapi terkesan anti klimaks. Dan yang menarik adalah bahwa teriakan Ecce Homo, lihatlah manusia itu, adalah satu-satunya yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Bukan tanpa kebetulan Bapak Ibu, Yohanes menuliskan akan hal ini. Sebab melalui adegan ini, Yohanes ingin memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa seorang pemimpin negeri pada waktu itu yang bernama Pilatus sedang berusaha menilai siapa Yesus. Siapa Yesus? Dan kunci untuk memahami akan penilaian daripada Pilatus ini sebetulnya terletak di dalam apa yang Yesus katakan sendiri. Di pasal 18 ayat 36 Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Perhatikan, Yesus berkata menyebut kerajaanku, bukan kerajaan Allah ataupun juga kerajaan sorga. Yang biasa selama ini kalau kita membaca keempat Injil kita akan menemukan akan hal ini. Banyak menemukan akan hal ini. Tetapi di sana dikatakan Yesus menyebut kerajaanku. Dalam hal ini Yesus memakai konsep kerajaan Kristus atau kerajaan Yesus. Apakah ini berarti bahwa Yesus sedang ingin membangun hegemoni, membangun sebuah kerajaan duniawi sebagaimana mungkin ini menjadi harapan bagi orang-orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang yang datang ngikutin dia kemana-mana?
Tentu kalau ini terjadi maka ini tentunya akan menjadi ancaman bagi Pilatus. Tetapi ternyata bukan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebab kata kerajaanku kemudian disambung bukan dari dunia ini. Melalui bagian ini Yesus hendak menegaskan bahwa dia tidak sedang ingin memimpin suatu wilayah. Dia tidak ingin memimpin suatu negeri. Dia tidak ingin membangun kerajaan duniawi. Tetapi melalui bagian ini Yesus ingin menegaskan bahwa dia ingin memimpin hidup manusia. Maksud daripada perkataan Yesus ini adalah supaya setiap orang yang percaya dia, supaya setiap orang yang mengenal dia, supaya setiap orang yang mengikut dia bersedia untuk dirajai Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Inilah maksud perkataan Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus rindu bahwa setiap orang yang percaya kepada dia, mengenal dia, mengikuti dia, adalah orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai tuan di dalam kehidupannya. Dan untuk itulah, memimpin pola laku hidup manusia seperti itulah maksud kedatangan, kelahiran, bahkan kematian Kristus. Bagi Pilatus ini menarik Bapak Ibu. Menarik karena sangat mempengaruhi penilaiannya terhadap Yesus. Pada mulanya Pilatus ini enggan untuk berjumpa dengan Yesus. Tak kala dia berjumpa dengan Yesus di awal-awal dia merasa skeptis dan memandang rendah. Siapa sih Yesus? Ngapain sih dia? Saya sih mungkin dengar tentang dia. Banyak orang itu berbondong-bondong mencari dia. Bagi Pilatus tidak ada hal yang menarik dari diri Yesus meskipun dia mendengar banyak berita tentang Yesus. Tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam adegan selanjutnya, di dalam Alkitab di sana dikatakan terjadilah percakapan. Percakapan antara Yesus dan Pilatus. Percakapan keduanya bukan hanya sekedar prosedur bahwa Yesus sudah masuk di dalam istananya lalu kemudian dia harus diadili dengan berbagai macam protokoler ataupun prosedur daripada pengadilan pada waktu itu. Lebih dari itu, percakapan Yesus dan Pilatus di sana dikatakan percakapan yang dalam, percakapan yang frontal, percakapan kata lawan kata. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 18:28 sampai 38. Dan kita juga bisa melihat beberapa kali Pilatus nampak tersentak, nampak terdiam dengan jawaban-jawaban, dengan perkataan-perkataan Yesus. Mendengar kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Yesus, Pilatus menyadari bahwa Yesus bukan sembarangan orang. Yesus bukan sembarang orang. Paulus yang melihat Yesus sedemikian rupa, mengobservasi Yesus sedemikian rupa, yang begitu tenang, yang tidak membela diri sedemikian rupa, yang menguasai dirinya. Pilatus tertarik dengan Yesus. Yesus begitu tahan untuk dihina, Yesus begitu tahan disiksa demi untuk mempertahankan prinsip dan tujuan-tujuannya. Yesus memang nampak letih. Yesus memang nampak sedih secara fisik. Namun Pilatus bisa melihat tidak ada raut kebencian. Dan Pilatus melihat bagaimana seorang ini begitu menahan diri. Dari sinilah nampak Pilatus kagum dengan pribadi Yesus. Pilatus melihat bahwa Yesus adalah orang benar. 3 kali Pilatus menegaskan, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Bahkan Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Bagi Pilatus, Yesus bukan ahli orang benar. Yang selama ini mungkin dia dengar ada begitu banyak orang yang merasa dirinya sebagai ahli orang benar. Yesus bukan orang seperti itu. Tetapi Yesus adalah model orang benar. Yesus adalah model orang benar. Dia adalah manusia yang sejati. Dia adalah sang Mesias sejati. Dan puncak daripada penilaian daripada
Pilatus, kala dia membawa Yesus ke balkon dan menghadapkan Yesus di hadapan banyak orang, sambil tangan kirinya menunjuk dia berkata, Eke homo, lihat manusia itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sebenarnya tujuan Pilatus memperhadapkan Yesus dengan kerumunan massa pada waktu itu? Beberapa ahli penafsir mengatakan bahwa Pilatus melakukan hal ini karena dia sedang mencoba menyentuh kemanusiaan banyak orang pada waktu itu. Pilatus melakukan ini karena dia sedang mencoba menyentuh rasa kemanusiaan orang-orang yang ada pada waktu itu. Pilatus ingin menampilkan Yesus dengan wajah yang memelas, tubuhnya yang ringkih, luka sesahan yang mengalir di rona wajahnya dan tubuhnya, serta kepalanya yang terasa perih oleh karena mahkota duri. Yesus ditampilkan sebagai seorang yang begitu menderita. Dan kepada orang ini Pilatus berkata kepada banyak orang pada waktu, lihat orang ini, lihat manusia ini. Dan coba kita lihat bagaimana reaksi orang-orang yang melihatnya pada waktu itu. Bagaimana reaksi orang-orang pada saat itu? Para pemuka agama melihatnya. Ahli-ahli Taurat melihatnya. Serdadu-serdadu penjaga-penjaga melihatnya. Tetapi bagaimana reaksi mereka? Mereka adalah justru orang-orang yang berteriak penuh kebencian. Salibkan dia, salibkan dia. Agama dan pemuka agamanya, agama dan para pemukanya yang diharapkan melihat kemanusiaan yang diharapkan memanusiakan manusia, justru tampil bengis, justru tampil brutal. Merenungkan akan hal ini bukankah hal yang sama juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita hari ini? Orang memakai agama, orang bertopeng agama, orang memakai jubah agama. Tetapi justru di dalam jubah, di dalam wajah agama itu, kita tidak menemukan bagaimana seseorang yang menghargai dan menghormati akan sesamanya. Bagaimana dengan Pilatus sendiri? Apa reaksi dia tak kala dia melihat Yesus seperti itu? Ternyata sama saja Bapak Ibu. Ternyata sama saja. Sebab sang pemangku kebijakan, seseorang yang bisa mengambil keputusan ini ternyata hanyalah seorang oportunis sejati. Bagi Pilatus membebaskan Yesus hanya akan menjadi persoalan bagi kepentingannya. Membebaskan Yesus hanya akan menjadi persoalan bagi kepentingannya. Makanya tidak heran dia memilih aman, memilih jalan aman dengan cara apa? Cuci tangan dan membiarkan kebrutalan dan kebengisan terjadi. Baginya yang penting tangannya tidak kotor dan dia tetap tampil suci. Pilatus mencitrakan bahwa seorang pemimpin harus seperti itu. Meskipun di tangannya mengalir darah sang manusia yang sedang dia tunjuk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kisah Yesus yang diadili di hadapan Pilatus dan meneriakkan, lihatlah manusia itu. Hendak mempertontonkan, hendak mengajak kita merenungkan bahwa seringkali yang namanya agama justru tidak mampu menunjukkan perhatian pada kehormatan manusia. Yang namanya politik, yang namanya jabatan, yang namanya kekuasaan. Sudahlah, jangan terlalu kita berharap bahwa mereka adalah orang-orang yang memikirkan tentang kemanusiaan. Sebab bagi mereka yang paling penting adalah kepentingan. Tapi apa yang sebetulnya Tuhan ajarkan bagi kita? Tak kala bersama-sama sore hari ini kita diajak untuk juga lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu mengajak kita untuk memandang kepada Kristus. Memandang kepada Kristus, sang manusia sejati. Sang Kristus yang mencoba, yang mengembalikan manusia
kepada kemanusiaan yang sejati. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa tragedi terbesar di dalam kehidupan manusia itu adalah tak kala manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Tragedi terbesar dalam hidup ini adalah tak kala manusia kehilangan kemanusiaannya. Tak kala saya tidak bisa melihat Bapak Ibu sebagai manusia, maka sebetulnya itu adalah sebuah tragedi yang terbesar. Dan Bapak Ibu tahu bahwa asal mula dari semuanya ini adalah karena dosa telah menyeret manusia dari kemanusiaannya. Lihat Bapak Ibu, kalau kita membaca lembaran Alkitab kita, tak kala manusia sudah jatuh di dalam dosa, kemudian di sana dicatatkan tragedi demi tragedi terjadi. Kita bisa melihat bagaimana Kain membunuh Habil adiknya. Dan sejak saat itu, wajah kemanusiaan itu semakin bengis. Apakah itu berlaku hanya dulu? Enggak, sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, kalau kita mendengar beberapa hari yang lalu, istilah para pengantin begitu viral. Ya, istilah para pengantin yang dengan keegoan pemahaman mereka. Dengan kalau boleh pakai bahasa saya yang mungkin agak sedikit kasar. Dengan kesongongan teologinya yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan mereka berpikir bahwa dengan itu mereka bisa menghancurkan manusia yang lain. Mereka berkata bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa tragedi terbesar di dalam hidup manusia adalah tak kala manusia tidak bisa lagi melihat sesamanya sebagai manusia. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Dosa membawa kita semakin jauh dari kemanusiaan. Tetapi Yesus sang manusia itu menarik kita kembali kepada kemanusiaan. Dia yang tidak tampan, dia yang dihina, dia yang dihindari orang. Orang yang menutup mukanya terhadap dia justru dialah yang menanggung segala kesengsaraan kita. Dialah yang diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Supaya apa? Supaya kita yang sakit. Supaya kita yang begitu kotor. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Supaya kita yang harusnya mendapatkan ganjaran. Karena kita telah kehilangan kemanusiaan kita. Justru di dalam namanya. Kita memperoleh akan pengampunan dan keselamatan. Oleh karena dia. Oleh karena sang manusia itu. Kita dikembalikan kepada maksud dan rencana Allah yang indah. Tak kala dia menciptakan kita. Lihat sang manusia itu. Sang manusia yang tidak pernah berhenti untuk membawa manusia kepada kemanusiaannya. Cuma yang terkasih di dalam Tuhan. Maka di dalam puncak penderitaannya, Alkitab mencatat, dia menitipkan ibunya pada Yohanes. Nah, kalau saya merenungkan akan bagian ini, saya belajar. Dan saya rindu setiap kita belajar. Bahwa melalui bagian ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar menerima sesama kita. Bahkan di atas kayu salib itu, tak kala dia mengakhiri akan kehidupannya. Tak kala dia berkata sudah selesai. Dia mengerjakan bagian yang menjadi tujuan daripadanya. Yaitu supaya manusia yang berdosa kembali kepada tujuan Allah yang menciptakannya. Lihatlah sang manusia itu. Dia adalah contoh teladan kemanusiaan kita hari ini. Dia adalah teladan kemanusiaan kita hari ini. Dalam hidup ini kita bisa menjadi kecewa. Tak kala kita mungkin melihat sosok pemimpin agama, sosok pendeta, sosok majelis, sosok aktivis. Kita bisa kecewa karena kita melihat mereka. Kita tidak menemukan teladan kemanusiaan di dalam diri mereka. Kita juga bisa kecewa tak kala kita melihat pemimpin-pemimpin kita yang mungkin bertindak, mungkin berlaku tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi melalui bagian ini, melalui peristiwa Yesus yang diadili
di hadapan Pilatus dan banyak orang, kita diajak untuk sekali lagi melihat kepada sang manusia itu. Ya, kita seringkali tak kala kita dikecewakan terhadap orang lain, kita seringkali berkata, ya udah jangan lihat manusia. Betul Bapak Ibu. Jangan lihat manusia, tapi lihatlah sang manusia itu. Eke homo. Lihatlah manusia itu. Ialah teladan sempurna bagi kemanusiaan kita. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kita belajar untuk menerima sesama kita. Di dalam Dia kita belajar apa artinya memaafkan dan mengampuni. Di dalam Dia kita belajar mengasihi dengan kasih yang sejati. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan di dalam Dia kita belajar untuk memberi dan menahan diri. Sebagaimana apa yang sudah Dia lakukan. Meskipun untuk itu semua ada resiko yang tidak tertangguhkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya momentum Jumat Agung ini mengajak kita untuk kembali. Lihatlah manusia. Lihatlah manusia itu. Yang wajah kemanusiaannya yang sejati. Memulihkan kemanusiaan kita yang terhilang oleh karena dosa. Dan setiap kita yang sudah percaya kepadanya dipanggil untuk memanusiakan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di momentum akan perayaan Jumat Agung ini Tuhan, ampuni kami jikalau kami sering kali gagal untuk menjadi manusia seperti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami menyadari dosa sedemikian rupa menyeret kami dari kemanusiaan kami. Tapi melalui bagian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami bersama-sama dibawa kembali oleh putramu Yesus Kristus, sang manusia yang mengorbankan hidupnya supaya kami kembali kepada kemanusiaan kami. Tuhan tolong kami supaya kami belajar. Tak kala kami menerapkan firman Tuhan ini, kami menerima sesama kami. Kami tidak lagi terpaku dengan batasan-batasan rasial. Kami mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Kami mengampuni mereka, bahkan kami belajar untuk menahan diri, untuk memberi diri kami sebagaimana itu yang Engkau lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami. Biarlah Engkau menolong setiap kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Supaya melalui hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan akan persembahan pujian dari SOG. Come to the Gethsemane, here the Savior will be, underneath an olive tree, while his friends are sleeping. On the wind there comes a cry, amid the palms, amid the sun, the Father is calling to you.
righteousness, Christ, praise the Lord. Calling on in anguish, he very still and for the storm, his heart begins to languish. Crying out with golden song, he knows his time will not be long. The garden is calling to you. The garden is calling to you. From darkness to light, walk the path of sorrows. In the distance, Calvary, the cross will rise tomorrow. Come and learn the way of grace, beyond the cross are songs of praise. The garden is calling to you, to you. The garden is calling to Yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Mengundang petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin. Bagikanlah. Bagikanlah. Dipersilakan Bapak Ibu yang ada di rumah juga mempersiapkan roti dan anggur untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita pada sore hari ini. Langsung saja.
Bilang. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita makan roti ini sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia di dalam hatimu dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus dan terimalah dia di dalam hatimu dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, yang kami permuliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Dan kami, biarlah hidup kami menjadi hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Supaya orang bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu jemaat duduk. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Dan sebelumnya kita akan melihat video yang akan ditampilkan, demikian juga untuk jemaat yang ada di rumah. Itu Bapak Ibu yang ada di gereja, silahkan nanti bisa langsung memberikan persembahan di kotak yang di bagian depan di sebelah kanan saya, atau juga yang di bagian belakang di sebelah kiri saya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari jemaat GKMI Anugerah yang kami kasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui kesempatan ini, kami atas nama Majelis GKMI Anugerah Jakarta ingin menyampaikan informasi tentang penggunaan persembahan atau kolekte pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April dan kebaktian Minggu Paskah tanggal 4 April tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui, GKMI Anugerah Rayon Kembangan adalah bagian dari kita juga, karena GKMI ARK adalah rayon dari GKMI Anugerah Jakarta. GKMI ARK telah membeli 4 unit ruko Puri Sentra Niaga, persembahan atau kolekte pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April dan kebaktian Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 akan diserahkan kepada Panitia Pembangunan GKMI ARK. Yang kedua, membentuk tim pendukung penggalangan dana yang hasilnya akan diserahkan kepada Panitia Pembangunan GKMI ARK. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan seluruh jemaat GKMI Anugerah Jakarta untuk mendukung kedua kegiatan tersebut di atas. Marilah kita berikan persembahan atau kolekte yang terbaik pada kebaktian Jumat Agung dan Minggu Paskah di bulan April 2021 ini. Sebelum kita menyampaikan persembahan kebaktian Jumat Agung sore ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, atas kesehatan, kecukupan, dan kebahagiaan yang melingkupi dan menyertai kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang telah mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita karena penyiksaan tentara Romawi, disalibkan dan wafat di Bukit Golgota di atas kayu salib. Ia rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Ia wafat sebagai seorang martir dan sekaligus sebagai saksi yang setia. Bapa kami yang di surga, sore ini kami akan memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur ini, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan, dan untuk mengabarkan kabar baik di lingkungan kami masing-masing dan melalui Yayasan Pipka. Secara khusus, seluruh persembahan atau kolekte pada kebaktian Jumat Agung sore ini dan kebaktian Minggu Paskah pada tanggal 4 April 2021 akan diserahkan kepada Panitia Pembangunan GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
Mari kita mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada malam hari ini dengan berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami diingatkan untuk melihat sang manusia itu. Sang manusia yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kami ya Tuhan. Kami yang harusnya berada di posisi itu. Kami yang harusnya tergantung di atas kayu salib oleh karena dosa dan kesalahan kami. Kami yang seharusnya mati oleh karena semua pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami hidup oleh karena kematian-Mu. Kami bebas oleh karena Engkau menanggung semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan tiada lain ya Tuhan, kiranya kami membalasnya dengan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami dimampukan untuk terus melihat Engkau dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua itu, dan biarlah Tuhan peristiwa Jumat Agung ini mengingatkan setiap kami untuk selalu melihat dan berpaling kepada Engkau, Sang Hidup itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini, kiranya pengorbanan Kristus selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari jemaat pulanglah dan jadilah saksi kebangkitannya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus beserta saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk. Ibadah Jumat Agung selesai, saat teduh Tuhan memberkati. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu, dan ada satu pengumuman besok mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama join di dalam doa pagi hari Sabtu jam 9 yang akan dilayani oleh penginjil Sriami Limarta. Mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berdoa dengan keluarga untuk bergabung di dalam ibadah doa pagi jam 9. Dan hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan Paskah jam 8 pagi, baik yang di rumah maupun yang di gereja, dengan satu tema berpaling kepada Sang Hidup, dan akan dilayani oleh Pendeta Febrian. Mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.